Oke, kita belajar tentang sinar X, efek Compton, dan panjang gelombang de Broglie ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sinar X, efek Compton, dan panjang gelombang de Broglie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan materi fisika. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi fisika kelas 12, yaitu tentang sinar X, efek Compton, dan panjang gelombang de Broglie ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah sinar X. Oke, untuk sinar X, proses pembentukan sinar X merupakan proses kebalikan dari efek fotolistrik, yakni aliran elektron yang menumpuk permukaan logam dapat menghasilkan foton-foton sinar X. Oke, nah di sini ada kata-kata berkebalikan dengan jadi proses pembentukannya sinar X itu berkebalikan dengan efek fotolistrik. Nah, kita ingat kembali ya bahwa fotolistrik itu, efek fotolistrik adalah lepasnya elektron karena radiasi elektromagnetik. Nah, kalau ini terbalik untuk sinar X ya. Untuk sinar X itu, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini ada elektron menumpuk tungsten gitu ya, menghasilkan sinar. Nah, kalau fotolistrik lain ya, sinar menumpuk logam menghasilkan elektron lepas. Kalau ini elektron menumpuk tungsten, target tungsten menghasilkan sinar. Nah, ini kebalikannya. Sebuah tabung sinar X, ini gambar ini adalah tegangan tinggi, kemudian ini adalah filamen katode ya, filamen dipanasi, ini katode akan menumpuk tungsten, kemudian ada elektronnya, elektron lepas, ini dari sini lepas, kemudian akan menghasilkan sebuah sinar namanya sinar X ya. Sebuah sinar X, satu tabung sinar X, arus listrik memanaskan filamen untuk mengeluarkan elektron-elektron. Ini tegangan tinggi, aliri, kemudian ini akan filamen ini akan melepaskan elektron. Elektron ini kemudian dipercepat melalui sebuah beda potensial tinggi. Ini ya, antara filamen katode dan target logam. Ini targetnya adalah ini ya, target logam. Ketika elektron-elektron menumpuk target, sinar X dipancarkan karena elektron-elektron kehilangan sebagian energi kinetiknya. Nah, jadi karena elektron kehilangan energi kinetiknya, maka muncullah sinar. Itu. Nah, ini dipercepat elektronnya ketika gerak, kemudian membentuk tungsten karena elektron kehilangan energi kinetiknya, maka muncullah namanya sinar X. Nah, ini prosesnya berkebalikan dengan efek foto. Begitulah proses terjadinya sinar X. Oke, untuk berikutnya kita bicara tentang efek Compton ya. Penelitian hamburan sinar X yang dilakukan oleh ahli fisika Arthur Compton ya. Nah, ini berdasarkan penelitian sinar X ya, menghasilkan gejala baru, yakni perubahan panjang gelombang sebelum dan sesudah sinar X dihamburkan. Ya. Ini berdasarkan nanti ini kaitannya maksudnya begini ya. Jadi nanti ada sinar X itu dihamburkan mengenai ini elektron yang diam. Ini percobaan Compton ya. Jadi hamburan sinar X yang mengenai elektron. Ya. Maka nanti ternyata setelah sinar X ini dihamburkan, ini bicara tentang efek Compton ya. Setelah sinar X ini dihamburkan dan mengenai elektron, ternyata apa? Terjadi perubahan panjang gelombang yang dihamburkan sebelum dan sesudah dihamburkan. Sinar X sebelum dan sesudah dihamburkannya ternyata mengalami perubahan panjang gelombang. Dilihat ini. Ini ketika sinar X menumpuk elektron, ini foton ini yang arahnya ke atas ini, kemudian elektron terpental ini ke bawah ini. Nah, ini membentuk sudut, foton membentuk sudut theta. Begitu juga elektron juga membentuk sudut tertentu. Nah, inilah diagram hamburan Compton yang A. Elektron mula-mula diam dan foton datang dengan panjang gelombang lambda. Nah, jadi namanya foton sinar X ini datang dengan panjang gelombang lambda. Dan momentum P, momentumnya adalah P. Kemudian yang B, ini pertama ini ya. Nah, kemudian yang B, foton yang terhambur memiliki panjang gelombang lebih panjang
Jadi nanti panjang gelombang di sini dia datang dengan panjang gelombang lambda. Kemudian setelah terhambur, panjang gelombangnya menjadi lambda aksen. Momentumnya menjadi P aksen. Ini momentumnya adalah P sebelum tumbukan. Tumbukan adalah P aksen. Elektron terpental dengan momentum P elektron. Arah foton yang terhambur membentuk sudut θ dengan arah foton datang. Itu ya. Nah, ternyata apa? Nah, ini. Karena energi yang terlibat bernilai sangat tinggi, serta kemungkinan besar kecepatan elektron setelah tumbukan pun sangat besar, maka persamaan dinamika yang digunakan adalah dinamika relativistik. Jadi, ketika dihamburkan dengan kecepatan tinggi, maka kecepatan nanti hamburannya setelah tumbukan juga sangat besar, maka nanti persamaan yang digunakan adalah persamaan relativitas. Persamaan momentum relativistik sebuah foton, maka ini persamaannya. P itu momentum ya. M kali V, berarti kalau ini cahaya dianggap sangat besar, maka foton diganti dengan C kecepatannya. M kali C, maka sama dengan H kali F per C. Di mana lambda itu sama dengan C per F. Itu ya. Oke. Maka P itu sama dengan H per lambda. Oke. Kan ya? Oke. Gitu ya. Karena ini perubahan biasa saja ya. Perubahan biasa saja. Oke. Beda antara panjang gelombang foton sinar X sebelum dan sesudah tumbukan itu. Jadi tadi kan sudah sampaikan bahwa panjang gelombang sebelum dan sesudah tumbukan itu ternyata apa? Berbeda. Panjang gelombang sudah tumbukan itu lebih besar daripada panjang gelombang sebelum tumbukan. Ini. Maka lambda aksen berarti panjang gelombang sudah tumbukan. Lambda ini panjang gelombang foton sebelum tumbukan. H per M0 C yang bersama relativitas sama dikali 1 min C min cos theta. Ini persamaan panjang perbedaan panjang gelombang ya. Ini lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 min cos theta. Ya, jangan lupa ini adalah lambda aksen berarti panjang gelombang sudah tumbukan, lambda panjang gelombang belum tumbukan. Ini adalah konstanta ya. Ini adalah massa, C adalah ribuan cahaya, theta adalah sudut berhambur ya. Nah, adapun H per M0C merupakan nilai yang konstan. Jadi nilainya adalah konstanta. Ya, yakni sebesar 2,43 kali 10 pangkat min 12 M. Nilai ini sering disebut dengan panjang gelombang Compton. Ya, nilai ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh soal ya. Contoh soal. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menabrak sebuah elektron yang diam dan memantul kembali dengan sudut 150 derajat ke arah asalnya. Tentukan kecepatan dan panjang gelombang dari foton setelah tumbukan. Oke. Nah, penjelasan laju foton selalu merupakan laju cahaya. Untuk yang punyanya A ya, tentukan kecepatannya. Nah, ingat, laju foton selalu merupakan laju cahaya. Maka besarnya berapa? C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter. Lalu jawabannya ini untuk itu. Laju kecepatannya. Kemudian panjang gelombang foton setelah tumbukan, berarti lambda aksen ya. Nah, panjang gelombang setelah tumbukan dengan menggunakan persamaan efek Compton. Theta lambda sama dengan H per M kali C seperti tadi ya. 1 min cos theta, atau ini boleh lambda aksen ya. Min lambda 1 lambda 0 ini ya. H per MC sama dengan 1 min cos theta. Berarti lambda 2 yang ditanyakan adalah ini kan. Lambda setelah panjang gelombang setelah tumbukan, atau lambda 2 atau lambda aksen sama dengan lambda 1 plus, nah kita tinggal memindah saja ya. H per MC 1 min cos theta. Lambda 1 panjang gelombangnya adalah 4 ya. Nah ini nanometer kan, 4 kali 10 pangkat min 10 ya, kan 0,4 gitu. Oke. Tambah 6 ini dari konstanta ya. Konstanta ya. 6,63 kali 10 pangkat 4, 9 kali 10 pangkat 1, kemudian C adalah 3 kali 10 pangkat 8. 1 min cos 150. Katanya 150 derajat ya. 1 min cos 150. Oke. Nah, jadi ini adalah ini ya. 4 kali 10 pangkat min 10 itu ini. 0,4 nanometer
per nano, ingat nano itu 10 pangkat min 9 ya. Oke, berarti 4 kali 10 pangkat min 10 tambah 2,43 kali 10 pangkat min 12 kali 1 plus 0,86. Nah, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 10 meter atau angstrom. Ingat 10 pangkat min 10 itu adalah angstrom ya. Jadi 4,05 kali 4,05 angstrom. Oke, sekarang teori panjang gelombang de Broglie ya. De Broglie berpendapat bahwa jika cahaya bersifat dualisme, yaitu gelombang dan partikel, bersifat sebagai gelombang dan partikel, maka materi pun dianggap juga punya dualisme. Nah, jadi kalau ada ungkapan bahwa cahaya bersifat dualisme, maka Broglie juga berpendapat bahwa sebagai gelombang dan partikel, maka materi pun bisa bersifat juga sebagai gelombang dan partikel. Ini menurut de Broglie. Jika momentum suatu partikel bermassa m, jika partikel massanya m dan kecepatannya adalah v, maka momentumnya adalah v sama dengan m kali v. Maka panjang gelombang de Broglie ini lambda sama dengan h per p. Ini adalah konstanta ya. V adalah momentum, maka sama dengan h per m kali v. Ini adalah itu kali v. Itu ya. Ya, ini adalah panjang gelombang de Broglie. Oke, pasti ada kaitannya ya. Pada percobaan elektron berada pada tabung hampa, elektron dipercepat dengan medan listrik yang ujung-ujungnya diberi beda potensial. Ini kayak pada percobaan elektron yang berada pada tabung hampa, kemudian elektron dipercepat dengan medan listrik, maka nanti ini elektron dipercepat oleh tegangan V, maka energi potensial listrik itu sama dengan energi kinetiknya. EP sama dengan EK. EP isinya adalah E kali V, ini elektron ya, V adalah potensial, sama dengan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Maka kecepatan elektronnya sama dengan akar 2E kali V. Ini voltase atau tegangan ya, M adalah massa, 2 kali elektron per tegangan, kali tegangan per M. Ini jangan lupa ini. Maka panjang gelombang de Broglie yang tadi ya sudah kita singgung sebelumnya ya. Maka panjang gelombang de Broglie itu adalah lambda sama dengan h per mv sama dengan h, tinggal masukkan saja ya. H ini per akar m kuadrat, dengan m kalau di akar m kuadrat jadi m ya. Kemudian v-nya adalah akar 2ev per m gitu ya. Atau kalau kita ringkas menjadi lambda sama dengan h per akar 2m dv. Tuh, ini berlaku untuk apa? Elektron yang berada pada tabung hampa dan dipercepat dengan tegangan potensial, dengan beda potensial ya. Oke, contoh soal ya. Contoh soal. Suatu benda bermassa 1 gram jatuh dari ketinggian 2 meter di atas tanah. Berapa panjang gelombang de Broglie benda tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Oke ya, jawab. Besaran yang diketahui adalah M. Nih, 1 gram berarti 10,3 kg. H, ketinggian 2 meter. Kemudian H, konstanta ya, 6,6 kali 10,34. Maka kecepatan benda sesaat menyentuh tanah atau lantai adalah akar 2GH ya. V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2 kali 10G adalah kekuatan gravitasi ya, dan ketinggian ya. 2 kali 10 kali 2 sama dengan 2 akar 10 ya. Oke, V-nya 2 kali 10. Maka panjang gelombang de Broglie tepat saat benda menyentuh tanah adalah lambda sama dengan h per mv. Tadi kan adalah 6,6 kali 10 pangkat 34. M-nya adalah 10 pangkat min 3 itu ya. Ini V-nya adalah ini 2 akar 10. Maka hasilnya adalah 1,048 kali 10 pangkat min 31 kg meter per sekon. Oke, untuk latihan ya. Nah, ada dua ini. Sebuah partikel, nomor 1, sebuah partikel yang mempunyai massa m bergerak dengan kecepatan v. Jika tetapan Planck adalah h, ya, tentukan panjang gelombang de Broglie. Nah, saya kira mudah itu yang sudah kita bahas di depan. Ya. Nomor 2, sinar X dengan panjang gelombang 0,140 nanometer dihamburkan dari sebuah balok karbon. Berapa panjang gelombang sinar X tersebut terhambur bila sudut hamburannya 90 derajat. Oke. Ini berarti ada kaitannya dengan apa? Sinar X ya. Silakan ada persamaan yang mudah, saya kira mudah ya.
Oke, untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya, kata Ali bin Abi Thalib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.